Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dimana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila dengan NIM 10.100.123.035 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu Sistem Pemerintahan. Sistem adalah serangkaian proses atau aturan serta prinsip dan mekanisme yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan pemerintahan itu adalah organisasi kekuasaan. Jadi, sistem pemerintahan itu adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi kekuasaan, di mana pemerintahan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pemerintahan pusat dan yang kedua ada pemerintahan daerah. Sedangkan kekuasaan itu terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan itu terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer, yang kedua ada sistem pemerintahan presidensil, dan yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran atau kuasi. Adapun sistem pemerintahan parlementer itu terbagi menjadi empat bagian. Pertama, kekuasaan tertinggi itu berpusat di parlemen. Yang kedua, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen, dan yang ketiga, kepala pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen karena parlemen yang memilih kepala pemerintah tersebut. Dan yang keempat, kepala negara dan kepala pemerintah itu berbeda dalam sistem pemerintahan parlemen. Pada sistem pemerintahan parlemen itu cenderung pada raja dan ratu. Sistem pemerintahan yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensil, diantaranya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kekuasaan berpusat kepada kepala negara atau presiden atas kekuasaan TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Yang kedua, kepala negara atau presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan pada sistem parlemen dipilih langsung oleh parlemen. Yang ketiga, presiden tidak dapat dipecat oleh parlemen karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Keempat, presiden tidak bisa saling membubarkan. Dan yang kelima, presiden bebas memilih atas pemilihan menteri-menterinya. Dan yang keenam, ada pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran atau kuasi. Itu cuma satu, yaitu sistem pemerintahannya campur antara presidensil dan parlemen. Contohnya, sistem pemerintahan campuran ada di berbagai negara, yaitu yang pertama ada Prancis, yang kedua ada Mesir, dan yang ketiga ada Portugal. Sekian penjelasan materi tersebut, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.